Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita akan bahas indeks kita maupun menu backclose yang saya berikan hari ini ya. Kita langsung cuan ya. Hari ini saya berikan di grup umum juga, di grup rekom juga. Kita ambil BKSW di 129 pasti dapat. Pasti dapat. Dapatnya dua kali malahan. Ya, karena sempat naik turun lagi ke 129 dan itu pasti dapat. Dan kita lihat apakah cuan atau enggak ya. Nanti akan saya bahas dan mungkin ya saham-saham yang saya berikan di grup Ekong akan saya kasih lihat karena nanti saya akan bukakan grup Telegram saya beserta saham-saham yang di request teman-teman ya. Pertama kita bahas dulu indeks kita ya teman-teman. Ya masih begitu, ya pergerakannya masih begitu, sempat ke 7.100 kan kebentok, turun lagi, ya mungkin ya tes lagi lah 7050-nya, kalau kuat ya naik lagi bertahan ke 780, 7080, 7.100. Ya mentok-mentok dia akan naik ke 7130-an. Ya itu resist cukup kuat untuk IHSG 7136 itu resist cukup kuat. Ya kalau bisa break dia akan lanjut rally ke atas, tapi kalau nggak break-break, kecenderungan bisa turun ya untuk ini. Kita posisinya sekarang nggak terlalu buruk ya, masih di persimpangan, masih dijaga kok di sini. Ya jadi masih tidak jelek ya, tapi dibilang bagus juga tidak terlalu bagus ya. Kalau mau bagus dia harus di atas 7136 baru oke ya untuk indeks kita. Oke, saya langsung ke ini ya ke grup saja ya, ke grup Telegram saja teman-teman. Oke, saya share dulu. Oke, ini dia. Ya, ini yang di request teman-teman. Ya tadi jelas ya ini saya pin nih menu baik close saya. Tadi di grup umum maupun di grup rekom BKSW ya jelas ini jam tanggal 21 ya 21 November jam 2.13 BKSW 129 dan itu pasti dapat. Pasti dapat ya teman-teman ya. Kan sempat naik tuh cuan 3%, habis itu sempat turun lagi ke 129 ambil lagi. Ya, saya nggak infokan di grup umum lagi, ambil lagi, tapi saya infokan di grup Rekom. Saya bilang saya tambah muatan di 131. Pas sempat turun ke 129 lagi, ambil lagi. Ya, closing sekarang 135 sudah cuan lumayan, teman-teman. Ya, dan saya di jam 2.40 nih, jam 2.39 kita sudah cuan 4% lebih. Ya, lalu saya infokan jelas area beli sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi jangan beli lagi kalau dia turun lagi, nggak usah beli lagi karena sudah cuan ya. Kita coba lihat, kita ukur sebentar sekalian saya bahas ya. Kita ukur sebentar sekalian saya bahas pergerakannya ya teman-teman. Ya untuk BKSW ya. Kita ukur saja closing 135 ya, closing 135 kita beli pasti dapat 129 pasti dapat ya. Pasti dapat, nggak mungkin nggak. Ya, 129, bentar-bentar. Saya ukur yang benar dulu. 129. Oke, closing Anda sudah cuan di atas 4%, 4,5% pasti dapat ya. 4,5% pasti dapat. Anda closing sudah cuan ya. Intinya teman-teman sudah lebih dari cukup, tidak usah terlalu greedy ya. Besok kalau naik lagi ya puji Tuhan, tapi kalau nggak naik kawal di modal teman-teman karena modal teman-teman sudah di bawah. Makanya itulah saya kasih menu buy close itu sebelum closing market. Supaya kenapa? Pas closing kita sudah cuan. Itu konsep yang saya terapkan di grup Rekom sekarang ya. Itu sudah berjalan hampir 1 tahun ya. Lebih dari setengah tahun deh. Ya dulu saya kasih menu buy close itu jam 2.50 saat market berhenti ya. Jadi kalau kita ambil ya tetap dapat harga closing. Kita nggak tahu apakah jadi mau tahu cuan atau enggak besoknya. Tapi kalau saya berikan di jam running seperti ini jam 2 lewat 11-an itu supaya teman-teman kalau closing seperti ini langsung cuan ya. Jadi teman-teman bisa langsung jualan, tidak perlu diinepin. Ya kalau besok naik ya udah berarti rezeki teman-teman segitu. Tapi kalau teman-teman masih hold kan teman-teman sudah pegang di harga bawah. Ya itu gunanya. Itulah gunanya saya kasih menu buy close sebelum closing market. Ya teman-teman, ini kita sudah cuan. Lalu menu-menu yang kemarin yang saya berikan ya. Jelas kemarin ini menu backclose tanggal 18 hari Jumat, mari. Ya, contoh seperti mari. Saya tidak berikan di grup umum, tapi saya berikan di grup rekom. Ya, sama. Ini jam 2.18 saya berikan, mari 151. Ya, hari ini coba teman-teman lihat, capai ke TP2 saya, kita sudah cuan di atas 10%. Ya, closing saja market kemarin 157 kita sudah cuan. Ya, sudah cuan kurang lebih 45%. Nah, hari ini naik lagi, Anda teman-teman sudah cuan lagi. Tambah lagi cuannya. Tapi kalau nggak cuan kan teman-teman bisa kawal di harga modal teman-teman. Ya, begitu konsep menu buy close yang saya terapkan sudah lebih dari 6 bulan belakangan ini dan puji Tuhan ya
cukup oke. Lalu menu, nah ini menu lock arah ya. Kita sebelum menu lock arah, saya sempat kasih PBRX ya. PBRX jam 9 ya, jam 9 lewat lah. Nah, sempat turun tuh, saya bilang average saya 149 ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah tidak mau hold ya, mungkin sudah dibuang 144-nya karena sempat turun ke sana. Tapi teman-teman yang hold sementara ya saat jam running balik cuan karena naik sampai 156 ya, melebihi pembelian pertama 154. Nah, pas turun kan diinfokan beli, rata-rata average 149 ya. Jadi teman-teman sudah balik cuan untuk PBRX-nya, hitung saja 149 atau 150 lah ke 156 ya, sudah kurang lebih ya 3%-an ya teman-teman. Ya, saya infokan sudah suruh lepas, nggak usah dibeli lagi ya, karena kita sudah lepas, bisa lepas cuan ya, udah bersyukur di PPRX ya. Karena kita sudah lepas cuan, nggak usah dimasuk lagi, biarkan saja. Karena hari ini ARB ya, yang penting kita sudah cuan. Ya, jam 1 kita beli di sesi 1, sesi 2 kita cuan ya. Lalu ada lagi ya, sempat ada yang buang buang PBR ya, karena sudah nyentuh 1,4, teman-teman ada yang udah lepas. Saya bilang ya udah, saya kasih lagi saham yang bisa naik kenceng, yang kemungkinan bisa rally. Saya bilang saya kasih teris ya, sama gorengan panas. Saya suruh ambil 226, target saya langsung saya bilang lu arah. Ya, mau arah atau enggak, yang penting teman-teman jangan jual terlalu murah. Ya, coba lihat terusnya, kita beli 226, kita lihat closing hari ini. Ya, ini jelas jam 10.51, 21 November ya. Saya beli, infokan tris 226, target lock arah. Nggak ada sebut angkanya berapa, yang penting ya udah mendekati arah lah, intinya gitu ya. Kita lihat cuan atau enggak trisnya. Nah, ini menu tadi ya, menu scalping tadi buat teman-teman. Kita pertama kita lihat dulu PBRX lah ya, PBRX. Ya, harusnya cuan beli sesi 1, sesi 2 kan kejual. Ya teman-teman, kalau Anda masih nggak jual ya gitu bangetan. Anggap 150 lah ya rata-rata teman-teman. Ya, Anda jual 156, Anda sudah cuan 4%. Ya, 150. Kalau 149 Anda sudah cuan kurang lebih hampir 5%. Nah, ya, teman-teman. Jadi teman-teman sudah cuan karena 156 pasti kejual karena sempat jadi bid. Kecuali Anda nggak mau jualan ya, saya nggak tahu ya. PBRX kita ada yang mungkin ada yang cut loss, ada yang cuan ya untuk PBRS. Tapi kan tergantikan, saya langsung kasihkan trades. Saya bilang yang sudah cut loss PBRS ya udah saya gantikan, saya carikan saham yang bisa naik kenceng. Ya paling enggak bisa menggantikan SL Anda lah yang cuma berapa persen, 3%-an. Ya, saya infokan langsung suruh beli trades 226 dan itu pasti dapat. Itu pasti dapat karena masih di over. 226 di over, bukan di 224. 224 saya tidak infokan beli di 224, saya langsung suruh beli di 226, satu harga saja, dan itu overnya lama ya. Jadi teman-teman bisa beli beli beli, nggak mungkin ketinggalan ya. Dan closing walaupun tidak arah, Anda sudah cuan berapa, coba hitung. 2 240 ya, 6% ya. Anda sudah cuan 6% saat closing market ya, walaupun tidak arah-arahnya 246 ya. Paling tidak Anda beli 226, Anda jual 240 saja, Anda sudah cuan 6% ya teman-teman. Jadi ya udah, makanya saya bilang targetnya arah, supaya teman-teman enggak jual cuma 2% ataupun cuma 1%, enggak. Ya, saya enggak kasih target misalnya beli 226 jual 228 230, enggak. Saya bilang targetnya lo arah. Mau arah atau enggak, yang penting teman-teman cuan di atas 6% sekarang. Ya, mau jualan silakan teman-teman. Saya enggak tahan, enggak, maksudnya enggak tahan lagi. Teman-teman mau jualan silakan, yang penting teman-teman sudah cuan di atas 5%, itu sudah sangat lumayan ya. Karena saya hitung teman-teman mungkin ada yang CL PBRX mungkin minusnya 3% CL, ya udah pindah ke TRIS, beli 26, jual saat closing sekarang 240. Anda sudah cuan 5%. Di atas 5%, bahkan 6% lebih. Ya, tergantikan, pasti tergantikan ya teman-teman. Apalagi menu buy close, mari kita sudah cuan gede ya. Tadi menu buy close lagi dikasih BKSW cuan langsung ya, sekitar ya lumayan, hampir. Ini BKSW ya. Saya kasih lihat BKSW. 5% ya, kalau nggak salah. Ya, Anda sudah con 129, 135. Ya, 4,6% ya, hampir 5% ya, udah cuan juga. Lumayan, teman-teman. Ya. Dan ingat, market hari ini merah loh ya. Kita masih bisa cuan ya, puji Tuhan. Oke, saya mau kasih sharing dulu lah ya, sharing ini saya. Online kelas saya ini
nggak sampai 2 minggu lagi teman-teman mau ikut silakan ya teman-teman. Akan saya bongkar semua analisa yang saya ajarkan. Ya saya yang saya tahu saya akan bongkar ini kelasnya ya. Tanggal 2 dan 3 Desember. Teman-teman yang mau ikut silakan ya. Jadi teman-teman yang mau swing saham silakan saya akan ajari. Ya ini sudah satu paket swing sama technical analisa ODT ataupun trading harian. Anda mau cek cuan harian juga akan saya ajarin. Ya. Dan semua teknikal ini akan saya ajarin. Ya, pembelajaran 2 hari, bukan cuma 2 hari langsung saya tinggal, enggak ada grup khusus dan kadang kita juga akan zoom bareng-bareng nanti ya, akan ada zoom bareng-bareng dan akan saya dampingi selamanya ya, bukan cuma 2 hari saya tinggal teman-teman, nggak mungkin ya, nggak mungkin, nggak mungkin cuma 2 hari teman-teman langsung bisa ya, pasti ada prosesnya, yang penting teman-teman udah paham oh begini analisanya begini ya, tinggal anda terapkan saja ya. Oke. Dan semua rekomendasi saya juga rekap kok tiap tiap minggu ini, rekomendasi minggu kemarin ya teman-teman bisa lihat. Saya rekap kan fair kok, nggak ada yang saya tambahkan, nggak ada yang saya kurangin, ya. Semuanya fair kok, ya. Oke, kita langsung bahas saham-saham yang di request ya. Ntar. Pertama, Wika. Jadi BKSC sudah langsung cuan ya. Jadi menu buy close kita memang begitu. Saya tidak akan kasih. Mungkin ada yang heran, kenapa menu buy close bukan di jam 2.50 sekarang? Ya karena supaya kita ngincar bisa cuan langsung, ya. Bisa cuan langsung, kenapa harus tunggu besok? Maksudnya begitu ya. Makanya saya ciptakan ataupun saya ubah menu breakfastnya di jam 2 lewat 11-an ya, akan saya share. Yaitu di grup umum nggak tiap hari, besok saya nggak kasih lagi. Tapi kalau grup rekom itu tiap hari saya kasih. Mau menu pagi, menu scalping, menu swing, itu saya kasih di menu di grup rekom. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa trading pagi kan ada menu sore. Ya, kalau teman-teman sore nggak sempat kan ada menu siang. Ya, di dapat saya ya. Oke, untuk Wika masih di persimpangan belum terlalu jelek ya. Intinya gini, dia kalau masih kuat di atas 500 ya 500 sampai 920 lah ya itu support dia. Kalau bisa mantul mungkin dia terbatas ke 930 maksimal 950. Posisinya lagi di persimpangan untuk Wika batasi saja di 500-nya ataupun 850 lah. Lanjut ke Tins. Tins jelek ya teman-teman, sudah mulai dead cross, hati-hati ya teman-teman kalau sampai jebol bentar. Bentar jebol 1.300 lebih baik lepas ya karena sudah bisa patah arah. Tapi kalau masih bertahan di 1.300, apalagi masih bertahan di 130, juga naiknya mungkin terbatas saja. 1.350 maksimal 1.380. Posisinya sudah kurang oke untuk Teams. Cenderung mau turun, ya hati-hati. Lanjut ke Bell. Bell saham-saham apa ya? Saham-saham gorengan juga ini. Ya, gorengan panas, hati-hati. Ya teman-teman, hati-hati batasi saja risiko. Ya, kalau saya lihat supportnya di 130, 128, kalau masih bertahan di sana, masih mantul ya mungkin terbatas naiknya ke 138, 142 lah. Ya, itu resiko di 145 kok untuk sekarang Bel. Posisinya masih di persimpangan atas ya, tapi ini agak-agak gorengan jadi harus batasi resiko. Ya, teman-teman. Kalau saya sih kalau saya misalnya saya ada barang ini, saya akan batasi di bawah 130 lah, maksimal 128 lah akan saya buang ya. Ya, tapi kalau masih mantul ya akan saya berani hold ya kalau untuk Bel kalau masih kuat di 130-nya. Tapi kalau nggak kuat hati-hati. Bel lanjut ASLC ya, ini saham juga yang kemarin saya sempat beri. Ini sebenarnya bisa cuan kok. Ya, sudah cuan kok sebenarnya ya. Tergantung teman-teman mau mau dijual atau enggak. Memang cuannya enggak besar, 144, hari ini sempat naik lagi 146. Naiknya enggak tinggi memang, tapi ya teman-teman sudah cuan sebenarnya. 1,5%. Teman-teman mau jual atau enggak saja. Ya, intinya gini, kalau memang dia enggak jebol-jebol atau 47 lebih baik lepas saja ataupun Anda cut loss di 138. Ya, Anda harus cut loss di 138, jangan di hold. Ya, kalau jebol 138 lepas. Ya, suka nggak suka mau nggak mau Anda harus lepas. Ya, sebenarnya kalau mau jual dapat cuan 1-2% sebenarnya ini udah cuan deh kemarin ya. Sudah cuan. Memang target saya di 149. Capek atau nggak capek saya nggak tahu ya. Intinya teman-teman harus batasi saja risiko di 138-nya ya. Ya, teman-teman. Intinya kalau saya tadi saya udah kurang-kurangi barang di ASLC karena saya lihat nggak gerak-gerak. Ya, tapi saya masih ada. Tapi nggak full seperti kemarin ya karena saya ngerasa ini nggak gerak-gerak, 147 nggak jebol-jebol lah, ini agak warning banget. Tapi bukan berarti ini jelek ya, masih ada potensi kembali naik ya.
Apalagi sekarang masih bertahan di 140-nya ya. Is oke, masih oke. Ya, apalagi masih di 140-nya masih kuat ya, nggak apa-apa, nggak masalah, masih oke. Ya, dia naik memang masih terbatas, paling 145, 147. Ya, resist kuat 147. Kalau bisa break ya oke, tapi kalau nggak bisa break, kalau nggak break terus ya, biasanya cenderung kepentok ke bawah ya. Tapi untuk sekarang ya masih oke lah. Lanjut ke PNLF. PNLF jelek ya. Jelek ya, teman-teman. Kita sudah kemarin ambil di bawah itu 430-an. Ya sudah cuan di 500 ya. Lepas lah. Ini karena yang saya udah bilang, ini saham nggak uptrend. Tidak boleh di hold. Saham tidak uptrend, tidak boleh di hold. Cara lihatnya seperti apa nanti akan saya bongkar di kelas ya. Teman-teman yang sudah ikut kelas, santai saja. Semua analisa saya mulai dari nol. Saya mulai dari dasar. Ya, jadi teman-teman yang nggak lihat chart pun akan ngerti nantinya. Ya, saya bimbing kok. Kemungkinan akan turun ke 460. Ya, itu support dia. Kalau dia nggak kuat, kalau mantul ya mungkin naik ke 496 500-an. Yang untuk sekarang memang arahnya masih downtrend, tidak oke. Ya, kalau saya sih saya nggak akan masuk dulu karena terlalu beresiko kalau masuk sekarang. Ya, arahnya tidak uptrend, cuma teknika rebound kemarin. Karena harganya sudah murah, saya bilang. Ya mantul lah sesaat, habis itu turun lagi bisa saja. Ya, lanjut ke DRMA. DRMA belum uptrend juga ya, masih baru mencoba uptrend tapi belum confirm saja, belum oke. Ya dibilang oke tidak juga, tapi dibilang jelek ya dia baru mau coba naik lagi, tapi apakah bisa kuat saya nggak tahu. Ya intinya dia gini, support di 640, ya 640, 645, resisten ada di 660, maksimal 670. Kalau bisa break 670 ya ada potensi dia rebound ke atas, tapi kalau nggak bisa break ya cenderung masih akan turun ya untuk DRMA. Posisinya masih di persimpangan, belum, ya belum terlalu oke lah. Lanjut ke IMJS ya. IMJS masih oke nih, masih di atas kok. IMJS masih oke Kak. 300 sampai 310 itu support uptrend. Resisten ada di 330 cukup kuat, sampai 340 itu cukup kuat resisten di sana ya untuk IMJS. Tapi selama masih kuat di 300 ya oke, masih uptrend kok untuk IMJS. Lanjut ke CHEM. CHEM belum belum confirm uptrend ya, di bawah teknika rebound. Ya kalau dia bertahan di 110 ya oke, ya mungkin ada tanda-tanda dia kembali uptrend. Ya tapi kalau nggak kuat 110 ya kembali turun. Biasanya ke 105 sampai 100. Ya kalau dia kuat ya mungkin dia coba ke 116, maksimal 120 itu resisten kuat untuk CEM. Untuk sekarang ya posisinya mencoba rebound tapi belum confirm saja untuk CEM. Lanjut ke Poli. Bentar ya, Poli. Poli nggak oke ya, teman-teman, masih di bawah nih, masih di persimpangan bawah. Hati-hati, batasi saja risiko di 60-nya. Kalau masih kuat ya mungkin terbatas ke 64, 66. Tidak terlalu oke, masih sideways ya, cenderung sideways di persimpangan bawah. Lanjut ke SMDR. SMDR juga tidak oke ya, persimpangan bawah. Kalau dia jebol 2300 itu bisa downtrend. Tapi kalau masih bertahan ya mungkin terbatas naiknya ke 2350, maksimal 2400 itu resist kuat untuk SMDR. Kalau dia mau kembali uptrend bisa jebol 2400 ya. Tapi kalau nggak bisa jebol cenderung akan turun ya. Posisinya masih, karena posisinya tidak mendukung ya. Dia lagi sideways tapi sideways-nya di bawah, sideways-nya di persimpangan bawah bukan di atas. Lanjut ke Kijen. Kijen. Gorengan juga ini, hati-hati teman-teman, tidak uptrend juga, masih sideways di persimpangan ya. Hmm, kalau teman-teman ada batasi saja risiko di, bentar saya lihat dulu. Kalau mau agak dalam di 190-nya ya, kalau mau agak dekat 195 itu support dia. Resisten ada di 206, maksimal 214 itu di sana resisten dia. Mencoba kembali naik tapi belum belum oke, belum ada tanda-tanda untuk confirm uptrend ya, karena kalau saya lihat cuma teknika rebound saja untuk Gijen. Ya, arahnya masih downtrend kalau saya lihat. Kecuali dia bisa break 220-nya, ya mungkin ada potensi dia rebound ke atas lah. Tapi kalau selama nggak bisa break, ya itu cenderung masih turun. Untuk Kijen, lanjut ke SCMA.
Ya, ini Piala Dunia naik terus dia. Ya, naiknya nggak tinggi, tapi ya naik gitu. Ya, naiknya nggak tinggi, tapi naik terus dia. Ya, cukup menarik sih. Naiknya terbatas-terbatas, tapi masih naik. Ya, karena memang SMA masih oke. Apalagi sekarang masih bertahan di 260 ya oke. Oke banget. Ya, resisten kuat di 274 sampai 300 lah. Itu resisten cukup kuat untuk SMA. Lanjut, posisi masih up trend untuk SMA selama 260-nya dijaga yang masih sangat oke. Lanjut ke MLPL. Jelek ya, MLPL jelek, sudah hati-hati ya, sudah agak warning nih MLPL-nya ya. Sudah jelek. Eh Enggak terlalu jelek tapi ya sudah tanda-tanda nih mau turun dulu. Mungkin retest ke 130, 133. Ya itu support dia di sana. Kalau bisa mantul ya mungkin naik terbatas ke 140, maksimal 145 itu resisten cukup kuat untuk MLPL ya. Lanjut Sen. Sen nggak nggak bagus ya untuk sekarang, Sen jelek ya. Sen jelek untuk sekarang, tidak oke untuk Sen, lagi downtrend banget untuk Sen ya, kurang oke ya, kurang menarik untuk Sen, posisinya jelek ya, jelek sangat downtrend ini. Ya kalau 130-nya 135 itu support, resisten 140 143 lah. Ya posisinya nggak oke untuk Sen, lagi jelek, lagi downtrend ini Sen. Lanjut ke Antam, terakhir Antam. Antam ya belum terlalu jelek kok ya, masih masih kuat di 190, ya ada potensi kembali rebound ke, ya terbatas ke 1990 2030 dulu ya untuk Antam. Berarti saja resiko di 1900-nya kalau saya lihat, tapi kalau sekarang masih kuat di 1950-nya 1940 ya, oh masih tidak terlalu jelek untuk Antam ya, karena masih di persimpangan atas untuk Antam. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, semuanya diberkati oleh Tuhan, kesehatannya jangan lupa terjaga, dan semoga selalu bersyukur ya, apapun yang didapatkan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, salam cuan.